NIM dalam laporan praktikum itu yaitu tekanan hidrostatis, bilangan Reynolds, Pinot, dan coefficient fraction. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Marcella Andrea Gratis Timurang dengan NIM 251410091 beserta rekan saya. Saya Rusina dari NIM 2514167. Saya Fatur Rahman Hafiz, NIM 2514103. Dan saya Taukur Awal Vega Ihsan dengan NIM 251410023. Selamat menyaksikan. Masuk ke laporan praktikum Mekanika Fluida Praktikum 2. Demonstrasi Osborn Reynolds. Lanjut untuk dasar teori dan tujuan. Jadi pada tujuan percobaan kami memiliki tujuan umum, tujuan khusus. Mari kita sebutkan satu-satu. Untuk tujuan umumnya, yang A, memvisualisasikan aliran laminar, transisi, turbulen, dan profil kecepatan. B, mengklasifikasikan jenis aliran berdasarkan bilangan Reynolds. C, mengetahui hubungan antara bilangan Reynolds dengan koefisien gesekan dari masing-masing sifat aliran. Dan mampu menganalisis grafik dari hasil percobaan. Untuk tujuan khusus ada A, untuk mengetahui tentang percobaan Osborn Reynolds dan hasilnya. B, untuk mengetahui koefisien debit pada percobaan aliran melalui lubang pada dinding bejana. C, untuk mengetahui besaran debit yang mengalir pada suatu aliran saluran pada percobaan pengukuran debit dengan keran meter. D, untuk mengetahui besaran koefisien debit pada percobaan pengukuran debit dengan ambang lebar dan profil aliran melimpah ambang lebar. E, untuk mengetahui besaran debit yang mengalir pada suatu aliran saluran pada percobaan pengukuran debit dengan pelimpah ambang tipis. F, untuk mengetahui sifat aliran pada alat ukur partial pada pengukuran debit dengan partial volume. G, untuk mengetahui aliran yang didasarkan atas pemakaian persamaan Bernoulli pada percobaan di bawah pintu. Untuk kompetensinya ada A, memahami prinsip dasar percobaan Reynolds dalam menentukan jenis aliran fluida. B, mampu mengidentifikasi dan membedakan aliran laminar, transisi, dan turbulen melalui hasil pengamatan. C, mampu menghitung dan menganalisis bilangan Reynolds berdasarkan data percobaan. D, menghubungkan teori mekanika fluida dengan hasil praktikum untuk menarik kesimpulan ilmiah. Nah, sekarang masuk ke dasar teori. Fluida secara definisi adalah zat yang dapat mengalir. Dalam proses pengalirannya, terdapat beberapa perilaku aliran dalam zat yang sedang mengalir. Dalam percobaan Osborn Reynolds akan diamati sifat aliran, yaitu laminar, transisi, dan turbulen secara tervisualisasi dan teoritis. Aliran laminar adalah aliran fluida yang partikel-partikelnya bergerak secara teratur dan mempunyai garis edar yang sejajar. Perpindahan partikel ini tidak disertai dengan perpindahan momentum antara lapisan yang satu dengan lapisan yang lainnya. Aliran laminar mengikuti hukum Newton tentang tegangan viskositas yang menghubungkan tegangan geser dengan laju perubahan bentuk sudut. Aliran transisi adalah aliran yang terjadi pada tahap peralihan antara aliran laminar dan aliran turbulen secara visualisasi. Aliran transisi cenderung sulit ditentukan. Partikel-partikel fluida bergerak dalam lintasan-lintasan yang sangat tidak teratur, dengan mengakibatkan pertukaran momentum dari satu bagian fluida ke bagian lainnya. Dan yang terakhir, aliran turbulen adalah aliran yang partikel-partikelnya bergerak tidak beraturan, dengan disertai perpindahan momentum antara partikel fluida yang bertumbukan dengan kecepatan berubah dari titik ke titik pada selang waktu tertentu. Jika kecepatan fluida melebihi harga tertentu, maka aliran menjadi kompleks sehingga di dalamnya terjadi pusaran-pusaran yang disebut vortex dan hambatan menjadi lebih besar. Karakter dan sifat penting aliran tersebut adalah penurunan tekanan, perpindahan-perpindahan kalor, dan lain-lain. Untuk membedakan jenis aliran tersebut, dilakukan pengamatan secara visual tidak cukup dan hasilnya sangat bergantung pada pengamatan. Agar hasil pengamatan lebih objektif, dibuatlah suatu parameter yang disebut dengan bilangan Reynolds. Bilangan Reynolds adalah bilangan yang tidak berdimensi yang menunjukkan sifat suatu aliran sehingga besarnya tidak tergantung pada sistem yang dipakai. Ada 4 faktor yang menentukan sifat, yaitu kecepatan, panjang, massa jenis, dan viskositas. Adapun rumus untuk mencari gaya Reynolds ada gaya inersia dibandingkan dengan gaya viskos, di mana RE di sini adalah bilangan Reynolds, Rho adalah densitas, V adalah kecepatan fluida, L diameter, dan mu adalah viskositas absolutnya. Dan ada juga berikut rumus untuk mencari nilai debit dengan kecepatan aliran. Sebelum itu bilangan Reynolds dapat didefinisikan sebagai RE sama dengan mu kali D per V.
di mana mu sebagai viskositas, D sebagai diameter pipa, dan V sebagai kecepatan aliran rata-rata rumus debit. Sebagai berikut juga rumus debit adalah Q sama dengan V per T. Untuk menentukan aliran fluida turbulen laminar atau transisi, kita bisa melihat di sini aliran laminar RE-nya itu lebih kecil daripada 2000. Aliran transisi itu juga lebih kecil dari 2000, tapi ada lebih kecil juga tidak. Aliran transisi lebih besar daripada 2000 tapi lebih kurang dari 4000, dan aliran turbulen RE-nya itu lebih dari 4000. Berikut aspek-aspek yang berkaitan pada bilangan Reynolds, yaitu industri minyak dan gas, industri pembangkit listrik, pipa air di rumah, darah dan pembuluh. Selanjutnya ada alat dan bahan, di mana alatnya itu ada laptop, alat tulis, kertas, serta penggaris. Dan bahannya ada Microsoft Excel serta website. Prosedur percobaan yang dimana pertama adalah tekan tombol power untuk menyalakan alat tersebut. Yang kedua, atur debit air dengan menggeser slider yang muncul di samping katup. Yang ketiga, amati pola aliran air pada tabung kaca melalui tampilan pembesar yang tersedia. Yang keempat, tekan tombol save untuk menyimpan data hasil pengamatan. Yang kelima, lakukan pencatatan sebanyak 10 kali pengukuran. Yang keenam, tampilkan data hasil pengamatan pada observation table. Yang ketujuh, ekspor data ke dalam format Excel dengan menekan tombol export to Excel. Dan yang terakhir, Di logout gak sih nanti? Lanjut. Daripada nanti. Lanjut. dan yang terakhir, jika diperlukan pengulangan percobaan, lakukan dengan cara refresh halaman. Kami akan lanjutkan kepada data dan pengamatan. Dari data yang sudah dilakukan, memperoleh data pengamatan sebagai berikut. Kami mendapatkan volume dan waktu sebanyak 10 kali percobaan masing-masing anak, dan kami memperoleh observasi flow, yaitu laminar, transisional, dan turbulen. Dan untuk hasilnya kami dapatkan pada tabel berikut, dan kami menggunakan suhu ruangan asumsi yaitu 27 derajat. Lalu daripada data pengolahan hasil pengamatan ini dari percobaan Reynolds yang dilakukan secara virtual melalui platform praktikum online pada tanggal 26 Agustus 2025. Selama percobaan, kondisi suhu kami asumsikan sebesar 27 derajat Celcius dengan tekanan atmosfer 1 atm. Karena percobaan dilakukan di website simulasi, maka keadaan lingkungan dianggap ideal selama percobaan. Terdapat instruksi dari dosen bahwa pengaturan slider harus dilakukan secara merata sehingga batas maksimal bukan secara bertahap sedikit demi sedikit. Hal ini bertujuan agar hasil pengamatan konsisten dan mengurangi kemungkinan perbedaan akibat ketidakstabilan aliran. Oke, lanjut. Untuk pengolahan data kami menggunakan rumus Reynolds number, yaitu kecepatan rata-rata dikali dengan diameter pipa dibagi dengan viskositas. Dan klasifikasi jenis aliran kami bedakan jadi 3, yaitu laminar dan transisi dan turbulen, yang dimana dia alirannya laminar jika bilangan Reynolds-nya kurang dari 2000, dan transisi jika di antara 2000 dan 4000, dan aliran turbulen jika lebih dari 4000. Untuk kecepatan rata-rata kami menggunakan rumus yaitu L dibagi T. Untuk konversi satuan kami dari volume kami harus jadikan menjadi meter kubik. Untuk panjang kami meter, waktu itu second, dan diameter pipa yaitu kami jadikan meter. Untuk luas menampang kami juga jadikan menjadi meter kuadrat, dan debit kami jadikan menjadi meter kubik per second. Kecepatan rata-rata atau gamma kami menggunakan rumus V per A dengan satuan meter per second. Dan untuk perhitungan kami mendapatkan hasil seperti ini. Nah, kecepatan fluida dalam pipa kami menggunakan perhitungan H sama dengan Pi kali D kuadrat per 4. Nah, untuk bilangan Reynolds kami gunakan rumus RE sama dengan viskositas kali D per kecepatan rata-rata.
Bilangan Reynolds merupakan parameter tak berdimensi yang menunjukkan perbandingan antara gaya inersia dengan gaya viskositas. Semakin besar nilai Re, maka pengaruh gaya inersia semakin dominan sehingga aliran cenderung menjadi tidak stabil dan turbulen. Sebaliknya, bila Re kecil maka gaya viskositas lebih dominan dan aliran bersifat stabil atau laminar. Dari analisis serta perhitungan yang kami peroleh itu, ini dia yang kami peroleh. Oke, lanjut. Tabel itu menunjukkan hasil perhitungan dari data percobaan yang dilakukan pada Virtual Fluid Laboratory. Data yang disajikan meliputi debit aliran, kecepatan aliran, viskositas kinematik, serta bilangan Reynolds yang dihitung berdasarkan parameter tersebut. Selain itu, tabel juga menampilkan klasifikasi jenis aliran berdasarkan nilai Re, yaitu laminar, transisional, dan turbulen. Jadi ini grafik yang kami dapat. Jadi grafik kami ini menunjukkan hubungan antara debit aliran dengan bilangan Reynolds. Terlihat bahwa semakin besar debit yang dialirkan, nilai Re juga meningkat secara hampir linear. Ini tuh tabel grafik kedua. Grafik kedua ini memperlihatkan hubungan antara kecepatan aliran dengan bilangan Reynolds. Sama seperti grafik sebelumnya, tren yang terlihat adalah semakin tinggi kecepatan, semakin besar pula nilai Re. Terus ini ada grafik ketiga, Reynolds number versus flow rate. Grafik ini menampilkan perbandingan hasil perhitungan Re terhadap debit dari siswa 1 hingga siswa 4. Meskipun terdapat variasi kecil antara mahasiswa, pola kenaikan nilai terhadap debit menunjukkan tren yang hampir sama. Oke, selanjutnya langsung ke pembahasan. Berdasarkan hasil praktikum Reynolds yang dilakukan secara virtual melalui Virtual Fluid Laboratory, terlihat adanya keterkaitan antara debit aliran, kecepatan, dan bilangan Reynolds. Nilai Re meningkat seiring dengan bertambahnya debit maupun kecepatan aliran. Hal ini sesuai dengan teori bahwa Re berbanding lurus terhadap kecepatan aliran serta diameter pipa dan berbanding terbalik terhadap viskositas kinematik fluida. Hubungan kecepatan dengan bilangan Reynolds menunjukkan kecenderungan linear. Pada kecepatan rendah, gaya viskositas lebih dominan sehingga aliran tetap stabil. Namun, pada kecepatan tinggi, gaya inersia lebih dominan sehingga aliran tidak stabil. Transisi dari laminar ke turbulen terjadi ketika kecepatan melewati nilai kritis yang membuat Re berada pada rentang 2000 hingga 4000. Dari grafik, hubungan Reynolds number dengan flow rate dan Reynolds number dengan velocity terlihat pola linear yang jelas. Pada debit rendah, aliran cenderung berada pada regime laminar hingga transisional. Namun, jika debit bertambah, Re berubah aliran menjadi turbulen. Jadi kesimpulannya, praktikum ini berhasil memvisualisasikan 3 jenis aliran fluida. Nilai bilangan Reynolds terbukti meningkat seiring dengan bertambahnya nilai debit dan kecepatan aliran. Peningkatan kecepatan menyebabkan nilai Reynolds bertambah besar sehingga memperbesar kemungkinan terjadi turbulen. Dari perbandingan grafik student menunjukkan hasil yang konsisten, meskipun terdapat sedikit variasi akibat perbedaan teknis dalam pengaturan silinder maupun pencatatan data. Pola umum tetap sama, yaitu peralihan dari laminar ke transisional ke turbulen. Praktikum ini dilakukan dalam bentuk simulasi virtual dengan kondisi lingkungan yang dianggap ideal. Meskipun hasilnya sesuai dengan teori, perlu diingat bahwa dalam kondisi nyata di laboratorium, faktor-faktor lain seperti kekasaran pipa
Gangguan eksternal, variasi suhu, serta sifat fluida yang tidak sepenuhnya ideal dapat mengaruhi hasil pengamatan. Itulah dari laporan kedua. Dan adapun daftar pusaka yang kami telusuri, inilah daftar pusaka. Sekian. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan kami sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.